Saya percaya kepada majelis hakim, percaya kepada kejaksaan untuk bagaimana melaksanakan tugas dan fungsinya untuk benar-benar bisa memberikan garansi keadilan bagi keluarga almarhum. Berdasarkan keterangan saksi ataupun para terdakwa, ada komunikasi dengan saudara Sisko pada saat di lokasi sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi. Wartawan, rekan-rekan media, terima kasih kehadiran sore hari ini. Hari ini saya bersama rekan saya, saudara Diki Hidun, saudara Matius Syahin kebetulan lagi berhalangan. Tujuan kami mengundang teman-teman media atau teman-teman wartawan adalah mau mengklarifikasi terkait beberapa fakta persidangan yang beberapa pekan lalu atau beberapa minggu lalu terkuak atau tersajikan dalam sidang pemeriksaan saksi dan terdakwa dan termasuk pemeriksaan ahli, yang mana di situ tegas dikatakan atau dibacakan oleh JPU terkait keterangan atau kesaksian saksi Dedi Magang yang tidak bisa hadir, kemudian dibacakan oleh jaksa penuntut umum, yang mana menerangkan atau menjelaskan bahwa benar adanya ada voice note yang dikirimkan dari saudara Martin Konai kepada Ruben Logo yang kemudian diperdengarkan ke para terdakwa dan para saksi. Saat itu adalah Dedi Magang ada di TKP juga, dan di situ dijelaskan juga bahwa isi voice note-nya adalah penggalan kalimat atau perintahnya adalah berbunyi bahwa siapa saja yang masuk ke situ sikat. Nah, itu keterangan dari saudara Dedi Magang yang mana dibacakan oleh JPU. Terus yang berikut ada korelasinya juga dengan keterangan dari saudara Valen yang sebelumnya masuk dalam pidana pengancaman, bahwa benar ada voice note yang diperdengarkan oleh saudara Ruben Logo dan itu dari saudara Martin Konai terkait bunyinya atau narasinya kurang lebih sama seperti yang dikatakan oleh saudara Dedi Magang. Hanya saja saudara Valen atau terdakwa Valen yang dalam perkara yang berbeda yaitu pengancaman, pada saat bersaksi beberapa waktu yang lalu mencabut keterangannya di dalam BAP sebelumnya. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya ke majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk dapat dengan bijak, tentunya dengan sudut pandang moral ataupun pengalaman dalam memeriksa atau memutus perkara. Jadi bukan hal yang baru seorang saksi mencabut keterangannya di ruang sidang terhadap untuk keterangan sebelumnya di tingkat kepolisian atau pemeriksaan kejaksaan. Majelis hakim harusnya bisa paham dan menurut hemat kami itu bukan sesuatu yang mengganjal atau menjadikan perkara ini jadi tersendat ataupun putusannya nanti jadi sedikit ataupun banyaknya tidak berpihak kepada korban dalam hal ini terdakwa. Kami tetap yakin bahwa majelis hakim punya mekanisme penilaian. Majelis hakim yang terhormat adalah wakil tuan di dunia, sehingga bisa melihat fakta-fakta persidangan, bisa memutus dengan bijak, dengan adil, khususnya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada. Terus yang berikut juga yang mau saya sampaikan bahwa dalam sidang pemeriksaan saksi, sidang lanjutan pemeriksaan saksi dan sidang pemeriksaan ahli, bahkan sampai di pemeriksaan terdakwa tertanggal 4 Maret 2024 di situ juga faktanya atau fakta yang terjadi dalam persidangan adalah beberapa terdakwa, dalam hal ini Stevi Konai, terus Marianto Labura, terus Dedi Magang juga menerangkan atau menjelaskan bahwa sebelum kejadian atau peristiwa pembunuhan, mereka juga berkomunikasi intens dengan saudara Francisco Besi
dan itu fakta yang terkuak dalam persidangan, baik dari keterangan Stevi maupun keterangan Dedi Magang yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum maupun keterangan Marten Konai, dan bisa dikaitkan dengan atau dikorelasikan dengan video yang pernah beredar atau yang sudah beredar di masyarakat luas terkait ada pernyataan Dedi Magang yang menerangkan bahwa dia dan teman-teman yang ada di lokasi saat itu sudah berkomunikasi dengan saudara Francisco Bessy, dan nanti saudara Francisco Bessy akan datang ke lokasi juga. Nah, itu mungkin bisa di cross check lewat video yang sudah pernah beredar. Jadi kalau menurut hemat saya dan mungkin rekan-rekan saya, bahwa sebenarnya saudara Francisco Bessy juga harusnya tahu terkait perkara ini, terkait persiapan masa atau jumlah masa yang datang, tujuannya apa, diperintah oleh siapa, kan harusnya saudara Francisco tahu, karena keterangan para terdakwa atau saksi juga menerangkan bahwa mereka berkomunikasi dengan saudara Francisco Bessy, dan saya tidak perlu berteriak seperti saudara Siswa ya waktu itu yang minta saya harus hadir jadi saksi. Saya tetap menghormati kepolisian, kejaksaan maupun majelis hakim. Mereka punya hak, punya tafsir tersendiri untuk jika merasa saudara Siswa harus dihadirkan, maka itu adalah kewenangan mereka. Dan saya rasa juga tahapan sidang juga sudah sampai di level atau sampai di bagian penuntutan, tidak mungkin mundur ke belakang lagi. Hanya mungkin ini jadikan sama-sama jadikan pelajaran, jadikan edukasi lah, bahan edukasi untuk kita semua masyarakat maupun aparat penegak hukum. Tambahan mungkin yang satu lagi mungkin karena besok pagi jam 9 itu adalah agenda pembacaan tuntutan, kami berharap bahwa jaksa bisa melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam hal ini fungsi penuntutan semaksimal mungkin dan berpegang teguh pada bukti-bukti atau fakta-fakta yang tersaji dalam persidangan. Harapan kami para pelaku bisa dijerat dengan tuntutan yang maksimal supaya menjadi efek jerah. Kami juga berharap masyarakat Kota Kupang ataupun teman-teman media turut mengawal kasus ini sehingga benar-benar bisa berjalan on the track tanpa intervensi atau tanpa tebang pilih seperti itu dari kami. Dan terkuaknya fakta-fakta ini harus kami ungkapkan ke teman-teman media, tujuannya adalah bisa membantu mengawal persiapan proses penuntutan esok hari, karena jangan sampai tuntutan jaksa mengesampingkan atau tidak semua fakta persidangan diakomodir untuk jadi bahan pertimbangan tuntutan. Kami berharap semua fakta persidangan terkait yang tadi saya utarakan, termasuk keterangan ahli, mungkin makna kata sikat itu adalah menurut tafsir ahli adalah berarti perintah untuk memukul, menghantam atau menghajar, tentunya dengan dasar disiplin keilmuan. Ahli siapa dikit? Christina Working menjelaskan atau menerangkan seperti itu pada saat. Jadi ada korelasi antara kalimat perintah yang dikeluarkan oleh saudara itu Marten Konai, kemudian berujung pada pengejaran dan penusukan atau pembunuhan terhadap saudara Roy Herman Bole Amalo. Mungkin dari kami seperti itu, tegas kami katakan, kami berharap jaksa bisa menuntut secara maksimal semua pelaku pembunuhan terhadap korban almarhum Roy Herman Bole Amalo, apalagi mungkin terkhususnya mungkin untuk aktor atau dalang dari peristiwa pembunuhan tersebut. Mungkin dari saya seperti itu. Proses komisi seperti apa? Berdasarkan fakta persidangan yang kami coba himpun dalam lembar monitoring perkara ini, memang keterangan saksi Dedi Magang menjelaskan bahwa dia berkomunikasi dengan Sisko dan nanti saudara Sisko akan datang ke lokasi atau datang ke lokasi depan Unkris tersebut gitu, pada saat berdialog bersama saya dan saudara Matias kami. Terus yang berikutnya
berikut keterangan dari saudara Martin Konai sendiri bahwa dia juga berkomunikasi dengan saudara Sisko pada saat teman-teman atau orang-orang suruhannya ada datang ke lokasi tersebut gitu. Dan di situ juga dijelaskan oleh Martin Konai bahwa Sisko meminta saudara Martin Konai untuk memberikan nomornya Stevie Konai agar saudara Sisko bisa berkomunikasi dengan Stevie Konai. Itu fakta yang terjadi di persidangan yang berhasil kami himpun atau kami rangkum. Jadi menurut hemat kami, sedikit tidaknya harusnya saudara Sisko tahu bahwa ada pergerakan massa ataupun ada perbuatan persiapan atau ada tindakan-tindakan lain yang dilakukan sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi. Mungkin dari saya seperti itu. Berarti kesimpulannya Sisko tahu ada berdasarkan fakta persidangan yang tersaji beberapa waktu lalu, asumsi kami atau patut diduga saudara Sisko paham benar dengan peristiwa tersebut. Saya serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Saya juga tidak perlu berteriak-teriak seperti saudara Sisko waktu itu untuk memaksa saya harus hadir di persidangan. Saya percaya kepada majelis hakim, percaya kepada kejaksaan untuk bagaimana melaksanakan tugas dan fungsinya untuk benar-benar bisa memberikan garansi keadilan bagi keluarga almarhum. Sebagai kuasa hukum dari korban, ini tim kuasa hukumnya melihat gimana kasus ini? Apakah ada unsur perencanaan duluan sebelum ini atau seperti apa? Kalau kami melihat terutama setelah fakta persidangan kemarin, keterangan terdakwa dan beberapa saksi, kuat dugaan dan patut diduga ini sudah direncanakan karena ada komunikasi antara Martin Konai dengan saudara Stevie yang berada di lokasi, ada komunikasi antara saudara Sisko dengan beberapa terdakwa, ada koordinasi antara saudara Sisko dengan saudara saksi Dedi Magang, seperti itu. Jadi menurut hemat kami harusnya ini sudah direncanakan terlebih dahulu, patut diduga sudah direncanakan terlebih dahulu. Berarti ada pengaman. Berdasarkan keterangan saksi ataupun para terdakwa, ada komunikasi dengan saudara Sisko pada saat di lokasi sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi. Soalnya kan ada pengakuan kan Pak Sisko mau minta nomor salah satu pelaku, betul. Untuk berkoordinasi dengan beliau. Betul. Itu di saat saudara Stevie Konai terus menanyakan ke Martin Konai tindakan apa yang harus diambil di lokasi kejadian. Seperti itu. Maka saat Martin Konai berkomunikasi dengan Sisko menyuruh Martin Konai untuk memberikan nomornya ke saudara Stevie. Itu fakta persidangan, keterangannya seperti itu. Kalau boleh melihat dari keterangan para terdakwa atau saksi, ya harusnya ada peran saudara Sisko di situ saat memberikan arahan sebagai kuasa hukum. Sangat disayangkan kalau memang ternyata benar saudara Sisko mengetahui teman-teman atau para terdakwa itu sudah di lokasi dan membawa senjata tajam dan tidak dilarang atau tidak dicegah, ya itu yang hal yang sangat disayangkan. Sama saja dengan sengaja membiarkan tindak pidana itu terjadi. Jadi fungsi edukasi terhadap klien kan itu juga penting, itu saya rasa. Mungkin seperti itu.